lagi dengan saya, Nia Ayu Saraswati, dokter spesialis kulit dan kelamin. Kali ini saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan fisik pada pasien yang dicurigai lepra atau kusta. Pemeriksaan fisik ini meliputi 3 hal, yaitu pemeriksaan palpasi atau perabaan pada saraf, yang kedua pemeriksaan motorik saraf, dan yang ketiga pemeriksaan fungsi sensorik saraf. Pasien dalam keadaan posisi duduk. Kemudian untuk memeriksa nervus auricularis magnus sebelah kiri, minta pasien untuk menoleh ke sebelah kanan dengan optimal. Lalu tentukan musculus sternocleidomastoideus yang berada di antara area mastoid hingga sternum. Kemudian raba dengan ujung-ujung jari kita. Nervus auricularis magnus akan berjalan melintang di atas musculus sternocleidomastoideus. Jika teraba penebalan saraf tersebut akan terasa seperti kawat, dan tentukan konsistensinya, kenyal ataupun keras. Saat meraba, lihat juga mimik muka pasien, apakah timbul rasa nyeri saat kita melakukan perabaan. Lakukan hal yang sama untuk nervus auricularis magnus sebelah kanan dengan meminta pasien untuk menoleh ke sebelah kiri seoptimal mungkin. Untuk pemeriksaan penebalan saraf ulnaris, pasien dalam posisi duduk. Lalu, tangan kanan pemeriksa memegang lengan kanan bawah penderita dengan posisi siku sedikit ditekuk sehingga lengan penderita rileks. Dengan jari telunjuk dan jari tangan kiri, pemeriksa mencari sambil meraba saraf ulnaris di dalam sulcus nervi ulnaris. Kanan ringan pada saraf ulnaris sambil digulirkan. Lakukan prosedur yang sama untuk pemeriksaan saraf ulnaris kiri. Tangan kiri pemeriksa memegang lengan kiri penderita dan tangan pemeriksa meraba saraf ulnaris kiri penderita tersebut. Pemeriksaan penebalan saraf peroneus. Penderita diminta duduk di suatu tempat, yaitu kursi yang lebih tinggi dengan kaki dalam keadaan rileks menggantung. Pemeriksa duduk di depan penderita dengan tangan kanan akan memeriksa kaki kiri penderita dan tangan kiri akan memeriksa kaki kanan penderita. Pemeriksa kemudian meletakkan jari telunjuk dan jari tengah pada pertengahan betis bagian luar, kemudian mencari benjolan tulang yaitu caput fibula. Setelah menemukan caput fibula, jari pemeriksa bergerak ke arah belakang sekitar 1 cm ke arah belakang caput fibula. Disitulah letak saraf peroneus communis. Bandingkan kiri dan kanan sambil melihat mimik atau reaksi penderita. Jika teraba keras, tentukan konsistensinya kenyal ataupun keras. Pasien duduk, menggantung, raba mata kaki sebelah dalam dengan tangan bersilangan seperti ini. Mata kaki sebelah kiri diraba oleh tangan sebelah kiri, mata kaki sebelah kanan diraba oleh tangan sebelah kanan. Kemudian dari mata kaki sebelah dalam disusur ke bawah bagian media. Daerah tersebut adalah letak nervus tibialis posterior. Raba apakah ada pembesaran, apakah konsistensinya keras ataupun kenyal, dan juga perhatikan mimik wajah pasien saat diperiksa. Minta pasien untuk memegang tangan pemeriksa, kemudian ibu jarinya bebas, lalu minta pasien untuk menaikkan ibu jarinya. Coba diangkat ibu jarinya. Oke, jika masih bisa mengangkat, kekuatan ototnya masih lumayan baik. Kemudian kita coba untuk mendorong dari pangkal ibu jarinya dengan jempol atau ibu jari kita. Jika pasien tidak bisa melawan, kemungkinan otot motoriknya sudah agak terganggu. Tapi jika masih bisa menahan, masih cukup baik. Coba ditahan. Ya.
Pemeriksaan saraf motorik nervus radialis. Pegang pergelangan tangan pasien. Minta pasien untuk menaikkan pergelangan tangan jika masih bisa, otot motoriknya masih cukup baik. Kemudian beri dorongan dengan tangan satunya dari pemeriksa untuk mendorong punggung tangan pasien. Pasien diminta untuk menahan. Jika masih bisa, menunjukkan otot motoriknya masih cukup baik. Pemeriksaan saraf motorik nervus ulnaris. Minta pasien untuk menggerakkan kelingkingnya keluar. Ya, jika masih bisa, berarti otot motorik dari nervus ulnarisnya masih cukup baik. Kemudian minta pasien untuk mengepit sehelai kertas, kemudian minta untuk menahannya. Dijepit ya Pak ya, saya akan tarik dan ditahan. Jika masih ada tahanan dan tidak mudah lepas kertasnya, maka otot motorik pasien masih cukup baik. Pemeriksaan saraf motorik untuk nervus peroneus. Minta pasien untuk duduk dengan menggantung, rileks. Minta pasien dalam keadaan seperti ini dan untuk mengangkat punggung kakinya. Silakan Pak diangkat ke atas. Jika masih bisa diangkat, bisa melakukan dorsofleksi, maka kekuatan ototnya masih cukup baik. Kemudian pemeriksa memberikan tahanan. Saya akan berikan tahanan. Mohon Bapak untuk menahannya ya. Kita dorong ke bawah, pasien menahan. Jika masih bisa, berarti kekuatan ototnya masih cukup baik. Untuk pemeriksaan fungsi sensorik, kita akan memastikan apakah fungsi sensorik dari raba halus pasien masih berfungsi dengan baik. Kemudian fungsi sensorik nyeri. Dan yang terakhir, fungsi sensorik membedakan suhu. Mari kita mulai. Pemeriksaan fungsi sensorik raba halus. Kita persiapkan kapas yang telah dipilin ujungnya. Jelaskan dahulu dengan pasien. Dipersilahkan pasiennya untuk duduk dan memposisikan kelainan kulit yang dicurigai. Pak, kita akan melakukan pemeriksaan fungsi sensorik kepada Bapak ya. Coba dilihat dulu dengan mata terbuka ya Pak ya. Ini saya akan mengoleskan ke kulit Bapak. Coba ditunjuk pakai tangan sebelahnya. Arah sebelah mana kapas ini saya torehkan. Bisa dimengerti ya Pak ya? Coba ya. Coba ditunjuk. 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 Oke, paham ya Pak ya? Oke, sekarang kita coba dengan mata tertutup. Bapak silahkan matanya ditutup. Kemudian saya akan mentorehkan kapas ini ya. Tutup matanya, silahkan ditunjuk. Oke. Jika pasien melakukan kesalahan menunjuk, kemungkinan ada gangguan fungsi sensorik raba halus. Dia mungkin mengalami hipoestesia atau anestesia. Pemeriksaan fungsi sensorik nyeri tajam dan nyeri tumpul. Untuk menentukan apakah pasien masih bisa merasakan nyeri tajam, kita membutuhkan ujung tajam dari jarum pentul. Jika ingin mengetahui apakah pasien masih bisa merasakan rasa nyeri tumpul, kita membutuhkan ujung tumpul dari jarum pentul. Jelaskan terlebih dahulu kepada pasien. Pak, saya akan menorehkan jarum ini ya Pak ya. Sebutkan apakah nyeri atau tidak. Terasa? Ya. Yang ini terasa nyeri? Ya. Yang ini terasa nyeri? Ya. Satu lagi, yang ini ya. Kalau terasa tertekan, bilang terasa tertekan ya. Apakah terasa ada tekanan? Ya, di sini, oke. Di sini, oke. Di sini, oke. Kemudian, Bapak tutup mata. Kita coba prosedur yang tadi. Terasa? Terasa? Oke. Kalau sebelah sini terasa nyeri? Sebelah sini terasa nyeri? Sebelah sini? Oke.
Sekarang dengan menggunakan pemeriksaan lanjutannya ya Pak ya. Coba tutup matanya tetap. Terasa? Tekanan ada? Terasa tidak? Terasa? Terasa? Oke. Untuk pemeriksaan fungsi sensori suhu, kita memerlukan 2 buah tabung reaksi yang diisi air. Untuk tabung reaksi suhu dingin diisi dengan air bersuhu sekitar 20 derajat Celcius. Sedangkan untuk tabung reaksi suhu panas, kita isi dengan air panas kisaran 40 derajat Celcius. Sebelumnya seperti biasa, jelaskan terlebih dahulu kepada pasien. Pak, buka matanya, perhatikan ya. Saya akan menempelkan tabung ini, dingin seperti ini rasanya, kalau panas seperti ini rasanya. Bapak sebutkan, terasakah panas atau dingin? Ya, tunjuk tempat yang terasa panas atau terasa dingin. Oke, coba ya pakai matanya terbuka dulu. Sebelah sini ditunjuk terasa panas atau dingin. Tunjuk Pak. Oke, terasa panas atau dingin? Oke, kalau yang ini ditunjuk terasa panas atau dingin. Oke, kalau yang ini tunjuk panas atau dingin. Oke, yang ini panas atau dingin. Oke. Kita mulai, pasien kita minta untuk menutup mata. Tutup matanya ya Pak. Silahkan Pak. Terasa panas atau dingin ditunjuk di sebelah mana? Oke. Yang ini panas atau dingin tunjuk sebelah mana? Panas atau dingin? Oke. Yang ini panas atau dingin? Tunjuk. Oke, panas atau dingin? Oke. Ya. Jika pasien tidak bisa merasakan torehan kapas atau tidak bisa merasakan tusukan tajam jarum pentul atau tusukan tumpul kepala jarum pentul, atau pasien tidak bisa merasakan suhu panas dari tabung reaksi panas dan suhu dingin dari tabung reaksi dingin, maka pasien mungkin mengalami gangguan berupa hipoestesia atau anestesia pada fungsi sensori tersebut.